Om Swastiastu, pemirsa Bali TV, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Post menjumpai Anda dan tentu seperti biasa dalam Bali Post Talk. Nah, kali ini saya akan mewawancarai Ketua Kesatuan Pelaut Indonesia Daerah Bali, Bapak Dewo Susilo, berkaitan dengan bagaimana perkembangan dan nasib para pekerja kapal pesiar terutama. Nah, kita sudah mulai memasuki pandemi yang sudah agak mereda. Saya masih ingat di awal-awal pandemi bagaimana para pekerja kapal pesiar ini mendapat atensi yang cukup luas gitu, yang ada ketakutan di sana, banyak yang pulang dan kemudian tidak bekerja. Nah, sekarang bagaimana kondisinya? Apakah sudah mulai ada yang berangkat atau seperti apa? Kita akan menggali informasinya dari Pak Dewo Susilo. Kita sapa dulu narasumber kita, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Punapi kabar? Baik, ya? luar biasa. Ya. Astungkara ini pandemi sudah agak mereda lah gitu ya, terkendali. Ya. Nah, bagaimana kondisi dengan para pekerja kapal pesiar hari ini? Apakah sudah ada yang berangkat atau kalau ada yang berangkat sudah berapa orang dan bagaimana kabar yang terakhir sekarang? Ya, oke. Kami sapa dulu pemirsa Bali TV, ya. Om Swastiastu. Jadi kalau data yang ada di kami, kalau kita lihat dari 2001 bulan Juni kemarin sampai Maret itu tidak kurang dari 12.000 pelaut Bali yang bekerja kembali ke beberapa perusahaan di luar negeri yang berbendera asing, khususnya di 5 perusahaan besar ya, seperti Holland American Line, Royal Caribbean Cruise Line, Norwegian Cruise Line, MSC, dan Carnival Cruise Line. Jadi di saat pandemi ini seperti kita ketahui bahwa dalam istilah para pekerja pelaut yang usaha berbendera asing tidak ada istilah stopping ya, jadi ada istilahnya crew change. Jadi apapun alasannya kapal itu ada dan tidak ada penumpang tetap beroperasi. Hanya kapasitas krunya yang berkurang. Ya. Jadi sudah ada 12 ribuan lah kira-kira ya yang sudah berangkat ya. Tapi kalau yang dulu pulang dari kapal pesiar gitu kan lah, pulang kembali ke rumah masing-masing ya, kemudian dia bekerja, itu berapa sebenarnya kalau terakhir perkembangan? Kalau kemarin pada saat pandemi itu periode Maret sampai Desember 2020 ya, 2020 itu sekitar 21.000 pelaut Bali yang kembali gitu ya, dan setelah itu masih sisa beberapa. Dan kalau data yang ada di kami tidak kurang dari 26.000 pelaut kru kapal pesiar dari Bali yang bekerja di luar negeri, di perusahaan bersangkutan. Jadi tidak kurang dari 26.000. Nah, dari 26.000 pada waktu itu ada sekitar 20 ribuan yang ada sedang bekerja di atas kapal, dan ada kurang lebih 3.000 sampai 5.000 pelaut yang menunggu dan akhirnya tercancel pemberangkatannya karena situasi pandemi ini. Jadi dari total 26.000 hingga per Maret 2022 sudah sekitar 12.000 yang kembali bekerja. Namun mereka tidak tersistem ya, artinya biasanya perusahaan menggunakan post in post out. Jadi artinya mereka yang sudah lama di atas kapal itu yang di darat itu diberangkatkan. Nah, cuman karena situasi pandemi terkait dengan protokol, terkait juga dengan situasi di atas kapal yang sebagian perusahaan memang sudah mengoperasikan dan tetap mengoperasikan, sebagian sudah mulai menerima penumpang, artinya beroperasi dengan penumpang yang walaupun tidak full. Tidak full ya. Jadi kalau data yang ada di kami dari 12.000 yang sudah berangkat, cuman keberadaan para pelaut Bali yang ada di atas kapal kisarannya antara 7.000 8.000. 7.000 8.000. Iya. Jadi dia yang 7.000 8.000 itu sedang bekerja di kapal gitu ya. Betul, iya. Tapi kalau dihitung secara total 12.000 itu berarti sudah ada yang kembali lagi, ada yang cuti gitu ya, Ji ya. Iya, karena situasi pandemi ini yang normalnya kontrak mereka kisaran antara 6 sampai 10 bulan, average-nya 8, 9, 10 bulan. Nah, cuman karena situasi pandemi ini, untuk memberikan keadilan juga bagi para pelautnya, mereka
mempersingkat masa kontraknya antara 4 sampai 6 bulan. Nah, itu seperti saya bilang tadi, rasionya adalah 12.000 yang mereka pada saat pandemi dipulangkan sudah kembali bekerja. Namun dari 12.000 itu ada mereka yang sudah kembali dalam keadaan cuti juga, gitu. Dan mereka yang ada di atas kapal saat ini tidak kurang dari 8.000. Ya. Tapi berarti itu jumlahnya masih jauh dari ketika sebelum pandemi ya, ketika masih normal katakanlah begitu. Betul. Ya. Nah, apa yang mereka lakukan kalau Haji Panto kawan-kawan ini? Apakah mereka sudah beralih profesi atau masih menunggu kesempatan untuk berangkat atau seperti apa? Sebagian besar dari mereka, ya, sebagian besar dari mereka dari 26.000 pelaut ini, mereka masih menunggu kesempatan. Masih menunggu kesempatan. Artinya mereka masih berharap untuk bisa berangkat gitu ya? Masih berharap, ya, karena melihat dari cara mereka mempersiapkan dokumen dan mengikuti protap yang diharuskan pada saat pandemi ini. Seperti misalkan mereka harus 2 kali vaksin minimal, sebisa mungkin mereka sudah mengikuti booster juga, dan kesehatan juga yang diberlakukan speknya mungkin agak bertambah. Kalau dulu ada beberapa ya saya lihat di perusahaan yang memberlakukan standar kesehatannya ditambahkan sedikit karena adanya dinaikkan ya karena pandemi ini. Jadi kalau kita bicara tentang kapan waktunya gitu ya, ini akan normal kembali seperti sebelum pandemi. Apakah dalam waktu singkat atau masih setahun 2 tahun lagi kapal pesiar ini akan bisa menerima tenaga kerja mereka kembali sehingga tidak ada yang masih was-was di rumah kapan saya berangkat, kapan saya akan seperti kapan kira-kira Ji kalau menurut analisa Ji? Kalau pengamatan kami ya per Maret 2022 jadi tidak kurang dari 461 cruise vessel yang beroperasi di dunia ini di internasional dan yang rata-rata mereka mempekerjakan kru dari Indonesia, khususnya dari Bali. Jadi memang ada kurang lebih 159 yang laid up ya, istilahnya mereka karena situasi, jadi ada yang dipensiunkan, ada yang dinonaktifkan gitu. Namun yang sisanya adalah tetap beroperasi, baik itu yang sudah mempunyai passenger dalam saat operasional dan yang belum. Cuman yang lebih menggembirakan lagi adalah tidak kurang dari 23 kapal baru di 2022 ini yang baru ya? Iya, di operasional. Jadi benar-benar baru ya yang memang mungkin tertunda saat pandemi, akhirnya mereka di launching di tahun 2022 ini. Jadi kami sangat optimis kalau melihat informasi dan data yang ada bahwa di 2022 kemungkinan dari 26.000 pelaut yang kita kategorikan repeater pelaut Bali kapal pesiar kemungkinan akan tertampung semua ya di tahun ini gitu kira-kira. Mungkin akhir tahun gitu ya Ji? Sampai akhir tahun maksudnya ya. Itu harapan, tentu harapan kita semua seperti Betul, itu ya, ya. bisa kembali bekerja. Tapi kalau kita bicara tentang yang sekarang juga ada banyak lembaga pendidikan untuk kapal pesiar itu ada masih ya. Nah, bagaimana peluang-peluang mereka gitu ya? Artinya next akan bekerja kembali setelah mereka menyelesaikan pendidikannya, peluang mereka berangkat itu ada enggak? Atau yang dari janjian yang jadi 12.000 yang sudah berangkat itu ada juga orang-orang baru yang bukan orang-orang yang sudah lama, tapi orang-orang baru tamat, fresh graduate, mereka sudah bisa diterima juga. Iya. Memang betul dari 12.000 yang sudah kembali bekerja itu hampir 10-15% adalah mereka yang benar-benar baru fresh graduate. Artinya mereka yang baru pemula ya di perusahaan yang bersangkutan. Mereka benar-benar baru pertama kali berangkat. Walaupun mungkin di perusahaan sebelumnya belum, tapi yang baru berangkat tidak menutup kemungkinan karena dalam situasi pandemi ini permintaan itu kadang-kadang tiba-tiba kan gitu ya karena kebutuhan. Kemudian mereka akhirnya melihat seperti saya bilang tadi, melihat mana yang dokumen paling lengkap itu yang diberangkatkan dan rata-rata memang yang anak-anak baru ini mereka memang benar-benar mempersiapkan diri. Salah satu contohnya adalah bahwa mereka lebih prefer mengambil kru yang sudah vaksin 3 kali dibanding 2 kali, walaupun ada program setelah di atas kapal mereka bisa divaksin booster. Nah itu salah satu contoh pertimbangan-pertimbangan mereka.
Jadi percepatan ini juga mereka sangat inginkan dalam merekrut kru-kru yang baru ini. Jadi banyak Kita orang akan baru ya. ya, Dan betul. mereka yang sekarang sedang menempuh pendidikan untuk menjadi tenaga kapal pesiar masih punya peluang ya mereka untuk bisa Sangat. bekerja kembali. Walaupun Iya. pandeminya belum total berakhir. Betul. Nah, bagaimana dengan perlindungan? Mungkin juga pemirsa pernah mendengar gitu ya, ketika mereka sudah berangkat ke luar negeri, ada yang terlantar, ya, walaupun bukan pekerja kapal pesiar, kemarin kita dengar yang di Turki itu, tapi bagaimana dengan persoalan perlindungan gitu? Apakah pemerintah selama ini sudah cukup baik tidak memberikan perlindungan kepada para pekerja migran, terutama yang dari pelaut? Ya, ya kembali lagi ya, ketika kita bicara masalah perlindungan, kita harus akui bahwa dari sistem perlindungan yang bagi para pekerja migran ya, bagi migran workernya kita katakan baik itu yang di laut dan di darat, memang kita masih sangat lemah, perlu perbaikan sana sini, dan itu sudah terbukti ya di beberapa kasus bahwa mereka yang berangkat khususnya dari Bali ada yang beberapa diterlantarkan. Artinya ini kan dalam tanda kutip ada sesuatu yang kurang lengkap dalam sistem perlindungan. Jadi memang ketika bicara contoh aja kayak di pelaut, untuk perlindungan untuk pelaut, ya mereka hanya di cover oleh sistem internasional yang ada. Tapi ketika bicara masalah payung hukum supaya negara bisa hadir pada saat terjadi resiko, itu kita masih sangat lemah. Kita harus akui sangat-sangat lemah. Iya. Pemerintah daerah juga belum bisa. Pemerintah provinsi Bali misalnya, kan ada pergubnya juga yang diluncurkan oleh Pak Gubernur misalnya. Apakah itu belum cukup untuk? Oke, memang gerakan yang diambil oleh pemerintah Bali itu sangat luar biasa sebenarnya dengan memunculkan pergub untuk perlindungan PMB Kerama Bali khususnya di migran ya. Tapi untuk bagi para pelautnya sendiri masih belum menyentuh ke sana. Memang itu juga terkait mungkin dari aturan pusat ya, yang jujur harus kita akui masih terjadi ego sektoral dalam menentukan aturan-aturan mana yang akan diberlakukan untuk khususnya untuk perlindungan ini, untuk payung hukum. Kita bicara payung hukum ya, karena ketika bicara payung hukum itu banyak aturan, khususnya di pelaut nih saya bilang. Jadi banyak aturan-aturan yang harus terintegrasi dan sinergi dengan konvensi-konvensi internasional. Nah ini yang kadang-kadang ketika terjadi resiko, di situ terlihat negara agak terlambat kehadirannya. Sehingga kita ya sudah seperti kita ketahui banyak kasus-kasus pelaut ya, yang di luar negeri yang akhirnya agak sedikit katakanlah terbengkalai ketika terjadi resiko, baik itu yang di laut atau yang di darat pun seperti itu. Jadi masih artinya perlu dioptimalkan kembali ya perlindungan terhadap. Baik, sebagai closing statement silakan mungkin Jideo Susilo bisa menyampaikan kepada pemirsa mungkin kepada para pekerja atau pelaut ya yang masih di rumah, apa yang ingin sampaikan kemudian kepada pemerintah, apa yang mesti dilakukan ya untuk katakanlah supaya ini kedepannya lebih terlindungi, peluang kerjanya lebih baik lagi. Apa yang ingin disampaikan, silakan. Oke, ya kami menghimbau bagi para pelaut khususnya yang masuk dalam kategori repeater, jadi tetap semangat dalam artian bahwa total kuota yang sudah ada dari 26.000 pelaut itu tidak akan berkurang, walaupun memang kemarin ada kasus-kasus seperti PNO yang akan dia katakan merumahkan kurang lebih dari 800, tidak kurang dari 800 pelaut. Tapi kita sudah berjuang di sana karena di situ ada juga beberapa pelaut Indonesianya, khususnya dari Bali, itu kita sedang perjuangkan bahwa itu tidak boleh terjadi. Dan sementara di kategori 5 perusahaan besar yang ada, mereka semuanya sudah berkembang. Artinya ada yang mereka sudah mulai operasional dengan para penumpangnya, dan juga diprediksi sampai akhir tahun ini mereka akan beroperasi secara total. Jadi artinya peluang itu masih tetap ada
untuk ke kapal pesiar. Nah, jadi alangkah baiknya jika protap yang diberlakukan pada saat pandemi dan setelah pandemi itu semua dipersiapkan seperti kelengkapan dokumen dan juga jaga kesehatan. Vaksin. Ya. Kemudian vaksin diusahakan untuk lengkap menjadi sampai ke booster 3 kali. Kalau untuk pemerintah daerah sendiri, saya berharap untuk memfokuskan di fungsi kontrol ya, khususnya bagi agen-agen pemberangkatan yang ke luar negeri ini, migran worker, baik itu yang ke kapal pesiar maupun yang ke darat hotel. Kontrolnya. Kontrol ya, fungsi kontrolnya. Kontrolnya. Karena mereka akan mengawasi ya berapa Betul. orang yang berangkat, agennya resmi atau tidak, berizin atau tidak gitu Ji. Betul. Baik, terima kasih Ji atas waktunya dan demikian tadi Bali Post Talk saya dengan Ketua Kesatuan Pelat Indonesia tentang bagaimana kabar ya para pekerja kapal pesiar ya. Ada kabar gembira lah katakan begitu, sudah akan mulai normal ya. Tapi kita nggak tahu kapan, mudah-mudahan ya tahun ini benar seperti yang Dewa sudah sampaikan dan juga bagaimana pemerintah juga perlu harus melakukan upaya proteksi yang maksimal, optimal kepada para pekerja migran, terutama para pelaut Indonesia. Demikian mudah-mudahan bisa memberikan informasi kepada Anda. Saya tutup Bali Post Talk ini dengan promo Santi. Om Santi. Om Santi. Sampai jumpa.